Inilah kopi ala tengah sawah. Kopi tengah sawah. Hai. Tuh ngopi yuk dulu. Ayo Bang ah. Oke. Sebelum ngopi kita cuci tangan dulu pakai sanitizer. Oke. Oke. Siap. Nah. King Cheese. kopi ala tengah sawah. sawah. Ya. Wah, Mantap, Man- luar biasa nih Bang ah. mantap tuh kopi di tengah sawah. Sama juga di depot rasanya. Mantap. Musim pandemi harus jaga kesehatan. Kesehatan, ya. Ya, Terutama juga imun tubuh ya, biar kayak gini ya. ya imun tubuh sangat penting. Pentingnya. Ya. Apa namanya itu, bisa diceritain nggak sebelum Pak Ngah jadi perbekal tuh di mana dulu kerja? Awalnya saya kerja di suatu perusahaan, habis itu sempat jadi relawan. Mungkin itu tahu relawan Kiul. Ya, itu relawan Kiul dulu. Jadi di suatu organisasi yang namanya apa namanya? Di Partai PDI PDIP. Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan. Setelah itu langsung kami jadi ikut kontestan di Perbekal Perbekal. Desa Sumunggede. Astung Karo Sekali gini langsung langsung jos. langsung jadi. Ya, jadi Perbekal. Itu ceritanya. Perjalanan lah. Jadi setelah di perbekal gimana gininya, lanjutan gininya, ceritanya Pak Ngah? Setelah yang jadi Perbekal mungkin jalan beberapa bulan, Ya. terjadilah wabah dunia yang disebut virus corona. Waktu Pandemi. COVID itu ya. COVID itu. Waduh, Perbekal rasa COVID jadinya tuh. Perbekal rasa COVID gitu. Nah, setelah itu yang Perbekal dengan adanya COVID itu sudah jelas tidak boleh kegiatan Berkerumunan ya. berkerumun, tidak boleh, Bepergian tidak boleh, termasuk istilah lockdown, Lockdown, ya. PPKM. Nah, sangat bikin stres itu tuh. Jadi setelah COVID itu banyak dirinya terdampak jadinya. Waduh. Pekerjaan jadinya gini terbelangkalai, banyak yang dirumahkan. Ya, itu salah satu kalau dari pariwisata ya banyak yang tutup. Perusahaan-perusahaan pun juga banyak saya lihat mengalami kolab. Ya, Atau banyak juga yang menjual propertinya ya. oh banyak karena banyak bertahan banyak gini. banyak banyak itu. Ini penyakit luar biasa ini namanya. Sangat luar biasa gitu ya. Nah, saya selaku Perbekal dengan adanya istilah mungkin tuh tahu PPKM itu dulu lockdown Lockdown, ya. Nah, muncul. intinya tuh apanya tuh kegiatan tuh kita tuh dibatasi ya. Betul. Jadi serba apanya tuh stuck gininya mau ngapain gitu. Ya, tidak bisa. Terus Pak Ngah mempunyai apa itu? Kelompok. Oh, kelompok gini Ya. Kelompok wanita kelompok KWT istilahnya. Kelompok wanita, Wanita. Tani Kusuma Sari. Sari di Sumunggede. Jadi kelompok ini terbentuk saat pandemi. Kebetulan pandemi. Jadi Iya. saya punya ide karena tidak boleh berpergian, apa yang kita bisa berbuat? Terpaksa
saya bikin kelompok wanita tani Ini untuk kegiatannya seperti untuk menanam sejenis sayur-sayuran, sayuran, tomat, cabai dan ya pokoknya sayur mayur dia. sayur-mayur yang penting untuk konsumsi rumah tangga lah setiap hari. Untuk kelompok ini berapa anggota ada? Persyaratannya 30 orang. 30 orang. Ya, 30 orang. Berarti yang menjadi pembina di kelompok ini siapa Pak Ngah? Dia sendiri. Bapak Ngah sendiri ya, Iya. selaku gini ya. Ada Selaku. ketua pembina, Iya. ada juga organisasinya ya, Iya. Yang sendiri yang ketua. ketuanya ya. Ya. Ya, sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab betul. Terus untuk pendanaannya ini gimana dapat Pak? Dari kelompok ini kan harus mesti ada dana, juga ada lahan, untuk pastinya ada lahan dulu ya. Ya. Ini kebetulan ada program dari Dinas Ketahanan Pangan. Pangan. Ya, diberikan bantuan untuk bikin kelompok. Dengan catatan sudah memiliki lahan sendiri untuk demplot ini. Oh, berarti lahan ini udah milik sendiri betul Ini ya? kebetulan yang sendiri yang Oh, punya. Pak yang punya ini ya? Iya. Pernah membuat kelompok tani di sini dulunya apa di sini Pak? Bisa dijelasin nggak? Awalnya tanah ini sudah tidak produktif. Waduh, banyak pohon kayu rimbun, bahkan sarang kobra sini juga. Oh, banyak kobra di sini ya? Ada kobra karena Kobra, ya di mana tempat yang Ada rimbun, ada rimbun pasti jarang disentuh manusia, pasti Pasti ada gitu kobra ya. itu pasti ada. Nah, yang punya ide dengan adanya kelompok, akhirnya saya bersihkan total. bersihkan Ya, semuanya. seperti sekarang lah kelihatan bersih Bersih. dan bermanfaat. Bisa ditanam-tanam Cabai, cabai, ya. sayur ya. Mayur ya. Ya. Ini sudah jalan berapa bulan? Sudah menghasilkan apa belum gini ya? Sudah Sudah pernah menghasilkan. Panen berarti ya? Sudah pernah panen tahap pertama sayur hijau. Oh, dulu sebelum ini ada sayur hijau dulu ya? Sudah ada. Ini yang ini kan sayur hijau. Oh, sayur hijau dulu sini. Ya, sayur hijau termasuk pepaya. Pepaya. Pepaya apa pari? Pari. pari dulu. Ya, pari. Kalau orang Bali bilang payo. Payo ya. Ya, payo. Ya. Oh, berarti yang pertama dulu ditanam itu sayur hijau. Pertama Payo. kali gini ya, bentuk kelompoknya itu. Habis Ya. itu pari. Ya. Habis itu barulah membuat gini ya, rumah gini gitu. Sudah dari awal kita Oh, bikin dari awal rumah. dulu buat rumah ini. Nah, dari buat rumah dulu. Rumah. Tempat pembibitan. Habis gitu baru lanjut ke tanaman cabai. Cabai apa namanya itu? Terong, tomat. ya. Berarti ini tanaman yang kedua nih Pak ya? Iya, tanaman. Yang kedua. Berarti tanaman yang kedua ini belum menghasilkan ya, baru proses ini ya? Baru proses. Sebentar lagi kan tomat sudah akan segera panen itu. Panen ya? Ya. Belum besar buahnya ya? Ya. Nanti kalau sudah panen nanti hasil sayur mayurnya itu dibawa kemana Pak? Yang pertama kita bagikan dulu untuk kelompok. Kelompok dulu ya? Kelompok, teman-teman ya. Tapi kelompok sudah juga menanam di rumah. Setelah itu mungkin kita bantu nanti masyarakat yang kurang kurang mampu. mampu itu ya? Selebihnya lagi ada boleh dijual. Dijual itu. Ya, tapi pada intinya dulu kita bagi bagikan dulu ke untuk masyarakat. yang Masyarakat, ini ya. ya. Kan nggak semua orang sama gininya perekonomiannya, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi yang sasaran Pak Ngani khusus yang perekonomiannya tuh ya Yang ada kurang yang mampu. kurang mampu itu ya. Ya. Berarti bagus ide Pak Ngani, cocok dikembangkan untuk gini ke petani-petani gini, biar apa namanya tuh, biar tidak malas jadinya orang-orang tuh. Nanti kalau Pak Ngah ada waktu bisa langsung terjun penyuluhan ini ya ke apa namanya itu, ke sosialisasi ke masyarakat, ke banyak-banyak atau door to door juga ke rumahnya, dan meskipun tidak punya lahan ya sedikit tidaknya ada lahan kecil untuk ditanami gitu ya. Ya, artinya saya dulu memberikan contoh, Contoh dulu di sini ya, berbuat dulu. berbuat dulu ya. Setelah itu ya kalau masyarakat sudah
melihat. Baru mereka percaya. Ya. Ya, itu adalah tugas kewajiban selaku pemimpin, memberikan kesejahteraan warganya, kan itu tugas pokok pemimpin. Nah, mungkin ke depan setelah yang sudah menghasilkan dilihat, saya akan door to door seperti itu, masuk ke rumah-rumah mengedukasi. Masyarakat ya. Ya, apa sih tujuannya menanam cabai, sayur di pekarangan? Seperti yang saya bilang tadi, minimal mengurangi biaya untuk pembelian sayur, bisa dipergunakan keperluan yang lain. Di musim pandemi, alih-alihan kewah Ya, tuh, kan gitu tuh, Iya. alih-alihan kewah. Ya, sangat bagus itu idenya Pak Angah. Ya. Ya, astung karo. Semoga nanti program saya jalan terus Dan terus ya. demi masyarakat. Selain program ini, apalagi program Pak Angah untuk kedepannya yang Pak Angah cita-citakan yang belum tercapai gitu. Ya karena Dimsen seperti ini kan apa namanya itu, pembibitan atau pemberian sayur ini sudah jalan. Ada lagi nggak ini cerita yang Pak Angah inginkan kedepannya untuk ini masyarakat? Oh, pasti banyak program, yang jelas program ke depan itu untuk menyentuh masyarakat. Tapi jangan buka di sekarang dulu tuh. Nanti ada orang tahu rahasia saya. Diam-diam saya pasti ada ya. lebih baik kita action dulu lah. Ya. Ketimbang kita selalu cuap-cuap program, ternyata tidak ada apa. Hasilnya, Ya, malu kita. Tengah mau ada yang disampaikan nggak untuk warganya yang ada di Semonggede ini? Yes. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang selaku Perbekal Semonggede mengimbau kepada seluruh warga, khususnya Desa Semonggede, selalu menjalankan prokes kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan yang terpenting selalu bepergian kemanapun memakai masker, karena pandemi ini belum berakhir. Om Santi 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 Om Rahayu. Ayo kita bertani. Semangat, semangat, merdeka!